Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis dan solusi strategis terkait pengelolaan supply chain. Manajemen persediaan. Strategi penyimbangan ketersediaan stok dan biaya penyimpanan menerapkan savvy stock dinamis, yaitu cadangan stok yang dihitung berdasarkan variasi permintaan dan lead time pemasok. Yang kedua, rancang alur distribusi barang agar lebih efisien dan minim kesalahan. Agar arus barang dagangan berjalan lebih efisien, Greenmart perlu membangun alur distribusi yang lebih terstruktur, yaitu alur yang ideal dimulai dari pemasok yang mengirim barang ke fulfillment counter di Sidoarjo dengan jadwal pengiriman yang konsisten dan berbasis forecast penjualan. Berikutnya, penggunaan barcode system atau warehouse management system. Dengan barcode, setiap aktivitas barang maupun masuk, keluar, maupun perpindahan ruang penyimpanan akan tercatat secara otomatis melalui proses scanning. Yang selanjutnya, logistik distribusi, yaitu Greenmart akan fokus mengelola proses upstream secara internal untuk menjamin kualitas dan mengurangi kerusakan sementara memanfaatkan efisiensi dan jangkauan 3PL untuk last mile delivery. Yang selanjutnya, Greenmart menerapkan strategi optimasi rute pengiriman berbasis konsolidasi paket dan segmentasi wilayah. Dalam praktiknya, perusahaan dapat mengatur pengelompokan pesanan berdasarkan area tujuan sehingga pengiriman ke kota-kota tertentu dilakukan dalam jumlah besar dan terjadwal. Integrasi informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi manajemen stok. Pertama, melalui real-time monitoring. Integrasi IoT dan sensor seperti RFID atau Bluetooth memungkinkan proses pencatatan stok menjadi otomatis, baik saat barang masuk maupun keluar. Teknologi ini juga memastikan akurasi dan kondisi barang tetap terpantau dengan baik, misalnya melalui penggunaan timbangan digital. Selanjutnya, pada fitur tracking dinamis, pemanfaatan QR Code dan barcode membantu proses pelacakan barang secara end-to-end, mulai dari asal barang hingga tahap pengiriman. Dengan sistem ini, kita bisa lebih mudah melakukan identifikasi dan menemukan penyebab masalah jika terjadi kendala pada barang. Fitur berikutnya adalah data penjualan real-time, di mana sistem sudah terintegrasi dengan POS atau Point of Sale. Hal ini membuat pembaruan stok berlangsung secara otomatis mengikuti transaksi penjualan. Keunggulannya, kita bisa lebih akurat dalam memprediksi permintaan dan mencegah terjadinya kehabisan stok atau stock out. Lalu ada dashboard dan analitik yang berbasis dengan cloud. Platform ini memberikan visibilitas terpusat mulai dari stok, pengiriman, hingga performa penjualan. Informasi tersebut menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pengoptimalan stok yang membuat prediksi lebih akurat. Dan yang terakhir, melalui integrasi e-commerce dengan API Connection, inventory dapat tersinkronisasi secara otomatis antara penjualan online dan offline. Selanjutnya, output yang diharapkan. A. Analisis masalah utama dalam rantai pasok Greenmart. Ada 4. Yang pertama, ketidaktepatan data stok barang yang menyebabkan overstock atau stock out. Contoh, semisal ada 500 produk dalam sistem data stok, tetapi sebenarnya di gudang hanya terdapat 250 stok real. Hal itu menyebabkan stock out atau kehabisan barang saat ada pesanan besar, atau sebaliknya, overstock karena tidak tahu barangnya sedang menumpuk. Selanjutnya, nomor 2, ada kurangnya visibilitas real time terhadap arus barang dan penjualan. Dalam intinya, Greenmart harus menggunakan metode ilmiah seperti EOG untuk menentukan kapan dan berapa banyak barang yang harus dipesan agar barang terlalu tersedia dan biaya seminimal mungkin. Contoh, daripada Greenmart memesan 1000 unit setiap bulan, sehingga biaya simpan atau
di gudang terlalu tinggi. Perhitungan EOQ menunjukkan bahwa memesan 250 unit setiap 2 minggu sekali akan menghasilkan total biaya pemesanan dan penyimpanan yang lebih rendah. Yang ketiga, ada sistem manajemen persediaan yang belum terintegrasi dengan sistem penjualan. Hambatan komunikasi antar pihak supplier, gudang, dan distribusi yang menyebabkan keterlambatan pengiriman. Jadi, simulasi dampak perubahan intinya adalah teknologi seperti barcode atau WMS akan mengurangi kesalahan dan model logistik hibrid akan mengurangi biaya pengiriman. Contoh, dampak barcode saat petugas penerima barang, barcode di-scan jika sistem mendeteksi ada kesalahan, misal yang dipesan susu A, tapi yang di-scan susu B. Sistem langsung memberi peringatan sehingga kesalahan pemenuhan pesanan ke pelanggan berkurang drastis. Yang keempat, poinnya biaya logistik yang tinggi. Inti dari masalah ini yakni ada di biaya pengiriman dan penanganan barang menjadi mahal karena rute yang digunakan tidak efisien dan pengelolaan pengiriman kurang baik. Ada contoh, semisal sebuah truk dari gudang harus mengirim pesanan ke 5 toko. Karena tidak ada perencanaan rute yang optimal, truk tersebut bolak-balik melewati jalan yang sama atau menempuh jarak 150 km. Padahal seharusnya bisa hanya 100 km. Ini membuat biaya bahan bakar, waktu kerja pengemudi, dan perawatan kendaraan membengkak. Selanjutnya, rancangan sistem manajemen persediaan dan logistik. Rancangan Green Smart harus mampu menjaga kesediaan produk terladi sambil minimalkan penumpukan barang. Pendekatan seperti ekonomi order quality dapat digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal agar biaya penyimpanan dan pemesanan lebih terkendali. Seperti halnya saya jelaskan yang di awal. Selanjutnya, peta aliran barang dan informasi supply chain flow diagram. Supply chain, penerimaan barang, penyimpanan gudang, lalu ke pengelolaan stok atau real time, sistem penjualan pengiriman pelanggan atau feedback dari pelanggan tersebut. Lalu yang terakhir ada yang D, simulasi dampak perubahan terhadap biaya dan kepuasan pelanggan. Implementasi sistem barcode akan mengurangi tingkat kesalahan stok sehingga mempercepat proses operasional dan meningkatkan ketepatan pemenuhan pesanan di sisi logistik. Model hybrid diperkirakan mampu menurunkan biaya pengiriman hingga beberapa persen karena rute lebih optimal dan kolaborasi yang kuat dengan mitra ekspedisi. Seperti yang saya jelaskan di awal, ABC ini berkesinambungan dengan yang A, analisis masalah utama dalam rantai pasok Green Smart. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.